Oke. Assalamualaikum Ibu Har. Waalaikumsalam Ibu Nisa. Apa kabar? Alhamdulillah kabar baik. Bagaimana kabarnya Ibu Nisa hari ini? Alhamdulillah baik juga. Senang sekali saya hari ini bisa ketemu sama Ibu Harnizar, karena hari ini kita mau membicarakan nih tentang peningkatan, Ibu Har dalam keterampilannya sebagai coach nih. Baik, Bu Harnizar, saya ingin bertanya dulu sebelumnya, persiapan apa yang sudah Ibu persiapan, maksudnya rubrik penilaiannya bagaimana Ibu yang sudah Ibu siapkan untuk Oke, coaching? rubrik penilaian yang sudah saya siapkan yaitu melalui alur Tita, yaitu dengan eh, tujuan, mungkin identifikasi, rencana, tindakan dan tanggung jawab. Mungkin begitu Ibu Nisa? Baik, udah siap ya Ibu Harnizar ya? Iya, insya Allah siap. Terima kasih. Apa nih yang bisa saya bantu untuk hari ini, Bu? Terima kasih Bu Nisa. Saya ingin Ibu Nisa itu membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan present atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik sekali. Saya akan mendukung sekali, dalam hal itu ya, Bu Har, ya. Tapi bagian mana nih Ya. yang pengen Ibu Har fokuskan untuk hari ini? Saya berharap, saya itu berharap Ibu Nisa dapat memperhatikan cara saya mendengarkan aktif dan saya mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, Mungkin itu Ibu Nisa. betul betul. Berarti pertanyaan yang berbobot dan bagaimana Ibu Ya, mendengarkan aktif ya. Baik, udah mendengarkan saya aktif catat itu ya, ya. Bu. Eee, Iya. menurut, Bu Har, tingkat kemampuan sekarang bagaimana, Bu Har? Tentang mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot itu? Saya paham ya, dan saya percaya dalam meningkatkan untuk mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot itu sangat berguna dalam peran kita sebagai coach ya. Untuk Mmm, meningkatkan keterampilan ini, saya yakin dan akan lebih baik untuk membimbing murid dan mungkin untuk pembelajaran serta melakukan coach dengan rekan sejawat yang lainnya. Mungkin itu Ibu iya. Nisa. Baik sekali, saya paham. Terus apa harapan Ibu setelah saya dari observasi kita nanti nih, harapannya? Baik, harapan saya mungkin dapat Ibu dari observasi ini, Ibu dapat memberikan umpan balik yang membangun untuk membantu perkembangan saya, khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, yang tadi. Begitu mungkin Ibu Nisa ya? Baik baik, saya catat ya, Bu Har, ya. Jadi, saya akan Iya, fokus mengobservasi Bu Har tentang bagaimana memberikan pertanyaan berbobot dan, mendengarkan, secara aktif ya, Bu Har, ya. Jangan terlalu gugup, saya observasi hari ini, saya harap santai saja. baik. Heeh, Iya. jadi, oke, kalau Ibu Har sudah siap, kita bisa mulai ya, Bu Har, ya? Oke, baik. Terima kasih Bu Nisa. Ya, bentar ya kita. Assalamualaikum Ibu Santi. Waalaikumsalam Ibu Har. Apa kabar Ibu Santi hari ini? Alhamdulillah saya sehat, baik. Bagaimana kabar Bu Har? Alhamdulillah saya juga baik. Baik, kita bertemu hari ini sepertinya Ibu Santi ada yang ingin dibahas dan saya ingin bertanya apa yang ingin Ibu Santi dapatkan dari pertemuan kita hari ini dan silakan ceritakan apa permasalahannya Ibu Santi. Iya Ibu Har, ini sepertinya saya sedang galau begitu dengan keadaan-keadaan di sekolah ya. Iya. Dan harapan saya setelah bercerita dengan Ibu, itu saya mendapatkan ide-ide yang lebih baik yang akan saya lakukan begitu Bu. Ceritanya seperti ini nih Bu. Di sekolah saya itu kan sedang ada rehab gedung, Iya. sehingga sekolah tidak bisa berjalan normal seperti biasanya. Hmm, Sehingga ada beberapa kelas yang masuk pagi dan ada oke. beberapa kelas juga yang masuk siang. Bahkan Iya. ada 2 kelas di sekolah kami itu yang menumpang.
di TPA dekat dengan sekolah. Sehingga membuat anak-anak kami itu sulit untuk berkonsentrasi dalam belajar yang pertama. Yang kedua, tugas-tugas di sekolah itu jadinya sulit untuk dilaksanakan, dikerjakan oleh anak-anak. Mungkin sebetulnya Oke. waktunya bisa, tapi karena memang waktunya yang berubah, sehingga anak-anak ini 2 minggu dia pagi, begitu ya, Bu, ya. 2 Ya, minggu iya. nanti dia siang, sehingga membuat anak yang sekolahnya siang, itu bangunnya semakin lemah. Mhm. Kalau kita masuk pagi artinya anak-anak jam 6, setengah 6 sudah harus bangun kan. Tapi Oke. karena mereka merasa, "Oh masuknya siang," Mhm. jadi sengaja tidurnya larut malam, kemudian, bangunnya siangan. Ini yang Iya. susah untuk anak yang sekolahnya siang. Mungkin kalau yang sekolahnya pagi itu bisa normal seperti biasa, tugas-tugas tetap dikerjakan. Tapi kalau yang siang, itu yang sulit. Kalau ditanya, "Kenapa tidak buat PR?" "Semalam, Bu, ketiduran." "Terus kenapa paginya tidak dibuat? Kan siang kita masuk." Jawabannya, Mhm. bangunnya kesiangan. Oke. Jadi ada beberapa siswa yang memang selalu, Bu, dia selalu tidak membuat tugas. Sudah Oke. dikasih tahu, masih juga seperti itu. Sehingga saya menjadi bingung, apa yang harus saya lakukan nih ke anak saya. Oke, jadi tujuan dari percakapan ini berarti untuk anak-anak murid Ibu Santi ya? Iya, Bu. Oke, berarti harus ada perubahan begitu. Anak-anak harus mengerjakan tugas, begitu ya Ibu Santi? Iya, maunya saya sih, Bu, Hmm. anak-anak itu mengerjakan tugas seperti biasa meskipun jadwal sekolahnya berubah-ubah dalam 1 bulan. Oke, benar-benar itu Bu Santi. Jadi menurut Bu Santi dari skala 1 sampai 10 tingkat disiplin anak-anak Ibu Santi itu ada di berapa yang mengumpulkan tugas? Kalau 80% itu sudah baik ya, Bu. Tapi kalau yang Iya. masih sekitar 6 anak ini memang skalanya itu masih 5 menurut saya. Oke, berarti Masih skalanya sedikit 5 ya. diterima. Iya. Oke. Berarti anak-anaknya apa masuk pagi terus atau masuk siang terus begitu? Tidak, Bu, mereka dijadwalkan 2 minggu Iya. pagi, 2 minggu Oke. siang. Jadi Heeh. tidak ada yang pagi terus, tidak ada yang siang terus. Tapi saya terkendala kepada anak yang jika masuknya siang. Iya, oke. Begitu, Baik, Bu. saya paham. Berarti ganti-gantian sesuai jadwal, tidak selalu siang terus ya, Bu, ya? Berarti ini Mhm. fokusnya ke anak-anak yang jadwalnya siang, begitu ya, Ibu, ya? Iya, betul, Bu. Nah, berarti dari masalah yang Ibu Santi tadi skalanya berapa tadi? 60 gitu. 60% ya? 5, Eee, 5. iya. Skala nilainya 50%. 5. Iya, Iya. skalanya 50%. Oke, adakah Ibu Santi peluang manfaat untuk mengatasi masalah yang Ibu Santi hadapi itu? Mungkin yang sudah Ibu Santi coba gitu. Kalau dicoba baru menasehati anak ya, Bu, ya, Iya, baru oke. menggunakan segitiga restitusi Iya, begitu. Jadi oke. memang menyangkut kesepakatan kelas, itu yang baru Mhm. saya lakukan. Tapi masih juga karena merasa, oh tidak dimarah gurunya begitu. Jadi Iya. mereka tanggung jawabnya pun menjadi kurang. Mungkin, saya akan meminta bantuan dari orang tua Oke. kelihatannya, Bu. Meminta bantu orang tua melalui grup paguyuban. Oke. Anak-anak yang tidak membuat PR akan saya share di grup kelas. Jadi orang tuanya bisa tahu bahwa anaknya hari ini tidak membuat PR dan kemudian bisa mendampingi anaknya di rumah. Dan saya juga maunya, ini maunya saya ya, Bu, ya, Iya, iya. saya ingin orang tuanya tetap mengontrol anaknya. Cuma saya Oke. juga punya kendala dalam hal ini, Bu. Iya, berarti Karena ada beberapa anak yang orang tuanya tidak menggunakan handphone. oh begitu. Nah, Iya, oke. jadi handphonenya itu pakai handphone anak. Sehingga Mhm. jika kita memberitahu orang tuanya, terkadang tidak langsung ke orang tua, di anaknya. Nah, itu jadi satu kendala buat saya, Bu.
Oke, baik. Berarti hambatannya dari orang tua sendiri ya, yang tidak peduli ya Ibu Santi, begitu Ibu Santi? Ada sih Bu, ada sebagian yang memang Ya, orang tuanya kurang peduli, tapi peduli. ada Oke, juga karena tidak semua ya, ada beberapa ya, orang tua juga yang memang peduli dengan anaknya. Kemungkinan karena yang itu tadi Bu, karena orang tuanya tidak menggunakan handphone. oke, Sehingga orangnya karena tidak tahu bahwa ada informasi dari gurunya atau dari sekolah, begitu. oke. Jadi saya yakin Ibu Santi ada kekuatan juga Ibu Santi ya, yaitu ya ada grup WhatsApp tadi kan. Nah, Iya dari grup betul Bu. iya, dari grup WhatsApp paguyuban tadi itu eh, dari apa? Grup WhatsApp itu ada beberapa anak yang bermasalah itu Ibu Santi. 3, kalau itu 3 orang Um, anak, yang memang HP-nya dipakai, anaknya yang untuk grup paguyuban itu pakai HP anaknya, karena orang ya, tuanya tidak memiliki mm, handphone, gitu. oke. Nah, berarti karena masalahnya ada di kantor yang memegang HP itu apa anaknya tadi, jadi orang tuanya pun tidak mengetahui kalau ada PR, begitu ya Ibu? Betul, Bu. Oke. Dari permasalahan itu, apa Ibu sudah dapat nih solusinya? Yang udah Ibu Solusinya coba cari solusinya? baru rencana ini ya, Bu, ya, karena memang Iya, iya. saya sudah melakukan memanggil anaknya, sudah Oh iya, menerapkan segitiga restitusi, itu yang sudah saya iya. lakukan, Oke. tapi masih juga belum mendapatkan hasil yang maksimal, masih Ya, juga hari ini tugasnya ada, 2 hari berikutnya tidak ada. Nah, ini rencananya saya mau memanggil orang tuanya, menginformasikan lewat grup paguyuban, sehingga ada kerjasama antara saya dengan orang tuanya. jadi kapan nih Ibu Santi mau memulai menerapkan solusinya? Seperti tadi kata Ibu Santi mau memanggilkan orang tua kan? Iya, Bu, Oke. itu rencananya 1 minggu lah, Bu. 1 minggu ini Oke. saya akan berusaha untuk melaksanakan apa yang tadi saya rencanakan, gitu. Oke, jadi jangka waktunya 1 minggu ya, Bu Santi ya. Nah, Iya, jadi benar. berapa target Bu Santi setelah melakukan aksi tadi kira-kira untuk keberhasilannya? Tadi kan kata Ibu Santi 50% kan? Nah, jadi Iya, Ibu Santi itu ingin berapa persen atau barangkali yang lainnya atau 100% atau barangkali yang lainnya begitu untuk meningkatkan keberhasilannya. saya sih inginnya tidak usah terlalu sampai 100% kayaknya agak Ya. sulit ya, Bu, tapi inginnya 90% itu cukup bagi saya. Jadi target ada perubahan besar ya Bu Santi ya, dari Iya, 50% tadi ke 90%. Nah ya. Nah, dan ada perubahannya ya Bu Santi, melaksanakannya pasti iya, ya. Kalau kita melaksanakan tugasnya dengan baik, insya Allah ya Bu Santi ya, iya, akan Bu. berubah begitu mungkin ya. Mungkin ada solusi lain dari Bu Santi selain memanggil orang tua, mengaktifkan WhatsApp grup. Belum ada sepertinya baru itu saja, Bu, yang Oke, terpikirkan hari ini setelah bercerita dengan Ibu. oke, mungkin nanti bisa dari rencana tadi bisa dievaluasi kembali ya Ibu Santi ya. Nah, Iya, Bu. baiklah. Adakah gangguan atau masalah yang akan muncul dalam melaksanakan asikan Bu Santi tadi? Kalau sejauh ini sih, Bu, karena belum dilaksanakan ya, Iya, iya, belum terlihat sih. Iya, nanti kalau iya. dilaksanakan mungkin baru bisa Mudah-mudahan kita ya lihat Bu ya. ada Oke. hambatannya, iya. Saya harap tidak ada masalah ya Bu ya. Iya, Jadi Bu, kita lebih amin. ya mudah-mudahan karena Ibu sudah lebih memperhatikan anak-anak tadi ya Ibu ya. Baiklah Bu Santi, dari curhatan hari ini sudah dapat nih rencana aksi dari Bu Santi yang akan dilaksanakan dengan pemanggilan murid, pemanggilan orang tua, mengaktifkan grup WhatsApp, dan Bu Santi mengharapkan 90% ada perubahan anak-anak melakukan tugasnya dengan baik. Nah, Iya, ya Bu Bu. Santi ya, saya rasa saya sudah nggak sabar lagi nih ingin melihat perubahan dari Ibu Santi nih di kelas Ibu Santi nih. Udah nggak sabar saya ya melihatnya untuk 1 minggu ya, 1 minggu Iya, ke iya, Bu. depan. Nah, baiklah Bu Santi, ada lagi yang ingin Ibu Santi tanyakan? Tidak ada, Bu, sepertinya saya sudah, mendapatkan ide nih setelah bercerita dengan Ibu. Oke, terima kasih ya Bu Santi. Mungkin kita Sama-sama, Bu bertemu lagi di Ana. minggu depan. Kita Oke. ketemu lagi di minggu depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Han. Sama-sama. Oke.
Terima kasih Bu Har, saya udah observasi nih tadi tentang dari hasil pengamatan saya. Boleh saya berbagi Bu Santi? Bu Har, sorry. Ya, silakan Ibu Saya Anissa. melihat ya, Ibu Har udah memberikan pertanyaan yang berbobot dan saya rasa sudah mendengarkan secara aktif. Menurut Ibu bagaimana? Saya senang dengan mendengarnya. Terima kasih atas umpan baliknya Ibu Nisa. Mungkin itu saja Ibu Nisa. Ya, tapi mungkin ada beberapa hal ya Bu Har, saya pengen memberikan Oke. pandangan saya. Ya, Eh, ya. Tadi ada beberapa yang mungkin saya bisa berikan umpan balik ke Bu Har tentang mendengarkan aktif ya Bu Har. Tadi mungkin saya melihat Ya, ada beberapa bagian ketika Bu Har itu terlalu cepat bertanya. Maksudnya untuk pertanyaannya ya. terlalu cepat sedikit gitu, Ya, seperti untuk di awal-awal gitu ya, Bu Har ya. Kemudian juga oke. Bu Har ada beberapa hal yang tadi memberikan mungkin bisa lebih baik bisa Ibu Har memberikan pertanyaan tentang target dan kelebihan dari dari coach tadi, dari coachnya gitu Ya. ya, dari Bu Santinya seperti itu. Menurut Ibu bagaimana? Saya mengerti. Mungkin saya akan berusaha untuk meningkatkannya lagi Ibu ya. Mungkin dengan belajar, mungkin berlatih begitu Ibu. Baik, itu sangat baik sekali karena semua kan butuh proses ya Bu Har ya. Ya, Eh, kita Kadang-kadang lagi kita juga belajar juga ya. kadang-kadang kita baru pertama kali atau baru awal-awal itu pasti kita akan merasa gugup dan merasa Ya. belum bisa mengendalikan pertanyaan-pertanyaannya. Tapi tadi sudah sangat baik saya lihat ya Bu Har. Oke. Dari diskusi kita hari ini, langkah konkret apa nih Bu Har untuk meningkatkan performa Ibu sebagai coach nantinya? Mungkin pertama tadi ya, saya berencana untuk melakukan latihan lebih insentif dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Mungkin karena kekurangan di situ tadi ya, mungkin ya belajar dan berlatih lagi. Iya. Baik, langkah yang sangat baik. Itu sudah saya catat ya di hasil observasi pada hari ini. Oke. Eee, a Terakhir apa nih yang Ibu peroleh dari proses, observasi hari ini? Berarti saya lebih memahami area di mana saya perlu berkembang dan saya berterima kasih atas bimbingan dan umpan balik yang diberikan Ibu Nisa kepada saya pada hari ini. Baik, terima kasih. Saya juga berterima kasih karena Ibu Har sudah mau memberikan saya kesempatan untuk menjadi observer hari ini ya, Bu Har ya. Terima kasih, Sama-sama semoga kita bisa Ibu. sama-sama belajar nantinya ya Bu Har ya. Iya, terima kasih Bu Nisa. Iya, Ya. assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorry. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ibu Santi, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Har. Alhamdulillah kabarnya baik, Bu. Oke, Ibu apa alhamdulillah. kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu. Saya sangat senang sekali bertemu Ibu Santi hari ini untuk membicarakan peningkatan keterampilan coaching Ibu ya. Nah, jadi di sini apa yang saya bisa bantu Ibu nih? Ini Bu, hari ini saya akan mengadakan coaching atau melakukan coaching dengan teman di sekolah gitu Bu. Jadi Iya. mungkin ada beberapa hal nih yang harus saya persiapkan. Oke. Baik, Ibu Santi, rubrik penilaian apa yang telah Ibu Santi siapkan untuk coaching Ibu Santi hari ini? Terima kasih Ibu Har, untuk hari ini atau coaching hari ini rubrik yang saya siapkan yaitu, rubrik penilaian dengan menggunakan tahapan TIRTA yang berisi tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, Bu. Oke, ya, baiklah. Kompetisi coaching apa nih yang ingin Ibu kembangkan pada hari ini? Memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu. Saya akan mendukung dalam hal itu ya Ibu ya.
Terus bagaimana yang ingin Ibu fokuskan pada saat observasi ini? Yang akan saya fokuskan itu memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu, Oke, sehingga saya dapat menggali ide-ide di dalam diri dari coach saya atau teman sejawat oke, saya. baik. Baik Ibu, sudah saya catat ya. Jadi eh, menurut Ibu tadi memberikan pertanyaan yang berbobot ya Ibu ya. Ya. Iya, Jadi Bu. bagaimana tingkat kemampuan Ibu dalam hal ini? Kalau tingkat kemampuan saya, Bu, Oke. saya akan berusaha yang terbaik lah. Kalau Oke. ditanya tingkatnya mungkin agak susah bagi saya menjawab, tapi saya akan Iya. berusaha menjadi coach yang terbaik untuk coach saya, begitu, Bu. Iya, saya paham. Saya paham. Apa harapan Ibu Santi dari observasi kita nanti? Harapan saya ya, Bu. Iya, betul sekali. Harapan saya ingin coach saya akan menemukan ide-ide dari apa yang menjadi hambatan atau permasalahan yang dia hadapi. Oke, baik. Berarti Ibu sudah siap ya untuk melakukan coaching, Ibu Santi? Insya Allah Oke. siap, Ibu Oke, Han. saya persilakan untuk Ibu Santi untuk melakukan coachingnya. Silakan Ibu Santi. Terima kasih banyak, Bu Han. Sama-sama. Assalamualaikum, selamat siang Ibu Nisa. Apa Waalaikumsalam kabar hari ini? warahmatullah. Alhamdulillah baik Ibu Santi. Ibu Santi bagaimana hari ini? Alhamdulillah, saya sangat-sangat baik. Terima kasih ya sudah bergabung hari ini. Mungkin di sini kita bicara tidak akan lama, paling 10 sampai 15 menit saja, ya. Nah, ini apa nih yang mau Bu Nisa ceritakan kepada saya? Saya ini mau curhat sih Bu Santi. Oh, boleh, boleh Masalah sekali. siswa lah, seperti biasa, masalah siswa yang menurut saya motivasinya sangat kurang. Oh, jadi murid Ibu Nisa ini motivasinya kurang ya? Iya. Nah, begini Bu Nisa, kita kan cuma punya waktu sedikit nih, tidak panjang begitu ya. Apa sih yang ingin Ibu Nisa ambil dari percakapan kita hari ini? Saya ingin sekali hari ini bisa dapat solusi atas permasalahan saya, terutama permasalahan siswa nih yang motivasinya saya kurang. Saya pengen kalau bisa ada perubahan dari anak-anak gitu, hasil dari percakapan hari ini. Oke. Apa saja yang bisa Ibu Nisa lakukan nih untuk meningkatkan motivasi anak? Oke, sebelumnya saya ceritain masalahnya dulu Bu Santi ya, karena Oh, kan boleh, boleh. saya nih ngajar bahasa Inggris itu saya udah dari satu kelas itu sih nggak semua, jadi paling ada 3 atau 4 orang. Yang di kelas itu terutama yang cowok, yang laki-laki itu memang benar-benar kerjanya di kelas tuh memang nggak ada gairah dan nggak ada semangat. Selama saya ngajar tuh tidak hanya ini aja Bu Santia, saya juga kasih game, saya nonton video, kemudian belajar interaktif, kuis gitu. Saat mereka nonton video atau saat mereka main game tuh semangat gitu, mereka antusias gitu. Tapi kan setelah main game kan nggak harus main game terus ya Bu Santi, pasti ada tugas, Iya, ada suruh latihan soal. betul Nah, sekali. ketika mereka setelah nonton terus disuruh ngerjain tugas, nah itu mulai lagi lemes gitu. Terus saya tanya, kenapa alasannya? Alasannya ya, Bu, udah ada pulpen, nggak ada pulpen. Kemudian bukunya hilang, bukunya nggak bawa. Kemudian ya alasan-alasan yang mungkin ya intinya memang males gitu. Jadi itu sih permasalahan utamanya. Jadi intinya ini motivasi anaknya kadang-kadang naik, begitu ya Bu ya? Uh, Kadang-kadang turun. Jadi dia saat ada games ataupun ada uh, hal-hal yang baru, motivasinya anaknya naik. iya, Tapi giliran tugas, nulis, tugas, motivasinya jadi turun. Iya. Begini Bu Nisa, kalau kita bicara motivasi nih, bagaimana menurut Bu Nisa seorang anak itu dikatakan motivasi belajarnya tinggi? Kalau dia tuh
selalu ini Bu Santi semangat gitu, nggak ada maksudnya ketika ada tugas dikerjakan dengan semangat, ketika ada apa namanya ada kerja kelompok mereka berdiskusi gitu, jadi nggak ada yang namanya tuh ngantuk kan di kelas gitu. Itu kan kalau dia ngantuk kan pasti berarti nggak termotivasi ya Bu Santi, nggak ada minat gitu. Iya, jadi menurut Ibu tadi memang dia tetap mengikuti pelajaran dengan semangat ya. Iya. Baiklah Bu, sekarang ini kira-kira jika ada rentang atau skala nih 1 sampai 10, murid Ibu yang motivasinya lemah ini kira-kira sudah di level berapa? Kayaknya sih 5 karena ya tadi setengahnya semangat, setengahnya lesu gitu. 5 kayaknya. Ini termasuk rendah ya Bu Iya, termasuk motivasinya ya? rendah ya. Dalam kondisi yang sekarang ini Ibu Nisa ingin anak Ibu Nisa ini di posisi yang berapa nih levelnya? Inginnya Bu Nisa? Pengennya sih minimal sekali 7. 7 dan 8. Itu udah sangat baik menurut saya. Jadi 7 dan 8 ya. Tidak perlu sampai 9. Enggak, Sudah saya di enggak angka terlalu 7 pun kita mengharapkan. sudah sangat bahagia ya Bu ya Betul, sebagai betul, guru betul. ya. Iya, iya bagus sekali Bu Nisa. Nah, sekarang menurut Ibu tadi Ibu inginnya di level 7, 8. Apa nih yang akan Ibu lakukan agar anak murid Ibu tadi berada di posisi 7 dan 8? Nah ini mungkin saya masih bingung karena kemarin ketika mereka lesu kayak gitu, saya bilang ya udah kalau memang nggak ada pulpen ya nggak usah belajar aja gitu. Salah Bu ya Bu Santi sebenarnya kayak gitu. Jadi saya masih belum menemukan alasan utamanya. Saya mungkin harus manggil dulu gitu. Mungkin harus menerapkan segitiga restitusi ya Bu Santi sama mereka. Biar mereka mungkin tahu konsekuensi ya. Kemarin kan Iya. mereka nggak tahu nih mungkin sebelum belajar kita harus ada keyakinan kelas dulu. Gimana kalau kita nggak ngerjain tugas? Gimana kalau kalian nggak bawa pulpen, terus atau nggak bawa buku nih apa konsekuensinya? Mungkin kayak gitu ya Bu Santi, harus ada dipanggil face to face dan ditanyakan, diterapkan segitiga restitusi. Iya, Itu. jadi menurut Bu Nisa, yang Ibu Nisa lakukan itu face to face ya? Ya, Jadi artinya langsung dipanggil. bertanya kepada anak. Iya, langsung bertanya kepada anak, langsung menerapkan segitiga restitusi. Bagus sekali Bu Nisa. Baiklah Bu Nisa, ini menurut pengamatan Bu Nisa, anak yang rendah tadi motivasinya, itu inginnya diperlakukan seperti apa sih? Biar dia menjadi tinggi semangatnya menurut Bu Nisa nih, menurut pengamatan Bu Kayaknya Nisa. kayaknya mereka tuh butuh perhatian, Bu Santi. Sepertinya mereka tuh lebih butuh perhatian, ditegur, ditanya, mungkin seperti itu. Karena rata-rata ya mereka tuh yang ganggu temennya jadinya gitu. Kalau mereka nggak ngerjain tugas tuh, kalau nggak tidur yang ganggu temen. Jadi kan pengen ditegur, mungkin pengen lebih diperhatikan. Sebetulnya. Menurut Ibu mungkin kurang perhatian Kurang begitu ya perhatian, menurut ya Ibu. betul. Nah, kira-kira Ibu bisa tidak memberikan perhatian lebih kepada Um, anak yang tadi nih? Ayo. Kayaknya sepertinya harus Bu Santi ya. Seperti mungkin sebelum belajar ditanya dulu udah ada pulpen atau belum, bukunya udah ada belum, mungkin seperti itu Bu Santi. Jadi ditanyain dulu nih udah siap belum belajar. Gitu kalau belum siap gimana nih? Coba pulpennya dicari dulu atau dibeli dulu bukunya gimana. Mungkin seperti itu Bu Santi. Jadi kita harus lebih cerewet lah, lebih perhatian tadi, lebih dekat ke anak itu. Karena yang lain mungkin udah siap mandiri ya, tapi untuk Iya, beberapa iya, orang ini iya, kayaknya iya. harus ditanyain gitu, lebih perhatian sepertinya. Iya, jadi menurut Ibu tadi pendekatan ya, Bu, ya? Heeh, Iya, benar sekali. Iya, iya, pendekatan ya, Ibu. Jadi Ibu ini akan melakukan pendekatan ya iya. kepada anak-anak tadi. Iya, boleh, Bu. Nah, pendekatan itu kapan nih? Kapan nih waktu yang akan Ibu lakukan? Melakukan pendekatannya kapan kira-kira? Sepertinya akan mulai minggu depan karena saya akan ngajar masuk kelas mereka kan minggu depan untuk hari Senin. Jadi Senin itu saya panggil dulu mereka
saya mau menerapkan segitiga restitusi dulu untuk satu persatu, dan di kelas nanti akan mulai nih coba saya terapkan untuk lebih perhatian kepada mereka. Jadi waktu yang dibutuhkan, Bu, Mungkin 1-2 berapa minggu ya lama? Bu Santi, karena kan kita nggak ketemu tiap hari kan, jadi bisa seminggu tuh cuma 2 kali. Jadi saya butuh 4 kali pertemuan, kayaknya sepertinya cukup, jadi 2 minggu. Saya pengen lihat nanti ada perubahan atau enggak selama 2 minggu itu. Iya. Jadi Ibu akan selama 2 minggu, Ibu akan melakukan pendekatan yang lebih dekat begitu ya, Ya. kepada anak-anak Ibu. Nanti mungkin setelah didekati ada perubahan ya, harapan kita ya, Ya, Bu, ya. harapan saya ya. Baiklah Bu Nisa, kita udah sampai di ujung sesi nih, ya. Apa sih yang sudah Ibu dapatkan dari percakapan kita? Hari ini alhamdulillah saya tercerahkan ya Bu Santi. Sepertinya memang saya nggak boleh menghukum dan marah-marah lagi kayaknya. Jadi harus lebih pendekatan dan lebih menerapkan segitiga restitusi sama anak-anak ini gitu, dan lebih perhatian, dan ini akan saya coba dan akan saya terapkan. Mudah-mudahan berhasil ya Bu Nisa ya, apa yang Amin. akan Ibu lakukan nanti. Mudah-mudahan anak didik Ibu motivasinya akan semakin meningkat. Sesuai dengan keinginan yang Ibu katakan tadi di level 7 dan Ya, 8. amin, Saya sudah tidak sabar nih mendengar cerita selanjutnya di pertemuan kita nanti. Apakah yang Ibu lakukan itu berhasil ataukah masih belum berhasil. Tapi mudah-mudahan harapan besar kita berhasil ya Bu Nisa amin, ya. amin. Dan semoga yang Ibu lakukan akan berjalan lancar dan baik. Sehingga Amin. manfaatnya akan dirasakan oleh murid kita juga yang paling utama, dan juga kepada Ibu Nisa. Mungkin Amin. hanya ini Bu Nisa ya. Kita ketemu lagi 2 minggu lagi, mudah-mudahan hasilnya baik. Sampai jumpa. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ibu Santi, dari hasil pengamatan saya tadi, alhamdulillah coaching Ibu Santi sudah sangat-sangat baik ya. Terima kasih, Bu. Oke, di sini boleh saya berbagi hasil pengamatan saya? Tadi saya Silakan, sudah Bu, melihat, dengan senang ya hati. saya tadi sudah melihat bahwa Ibu sudah menggali pertanyaan yang berbobot, menggali ide-ide Koci tadi ya. Jadi Koci pun mengalir ceritanya begitu ya Ibu ya. Terus Ibu pun sudah melalui dengan alur Tirta ya Ibu ya. Nah, mungkin di sini apa lagi nih yang ingin Ibu tingkatkan lagi nih Ibu Santi? Ada, Bu. Dari Saya masih ingin mengembangkan pertanyaan yang berbobot, lebih Oke. eksploratif lagi. Jadi bisa lebih dalam menggali potensi orang lain, karena saya yakin setiap orang memiliki potensi yang luar biasa. Mungkin Iya, itu, betul Bu. sekali. Iya, jadi dari diskusi kita hari ini, langkah konkret apa lagi yang ingin Ibu lakukan untuk meningkatkan performa di area itu tadi, untuk melakukan pertanyaan berbobot tadi? Yang pastinya saya harus lebih giat mencari informasi ya, Bu. Iya, Kemudian betul. harus rajin berlatih juga, karena tanpa latihan akan sia-sia pelajaran atau ilmu yang kita dapatkan. Begitu, Bu. Oke, oke, itu adalah langkah yang baik sekali ya Ibu Santi ya. Saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam form supervisi akademik ya. Dan terakhir, apa yang Ibu peroleh dari proses ini? Dari proses ini yang saya Ya. dapatkan adalah kemampuan saya dalam meng-coaching teman-teman ya. Oke. Kemudian saya pun bisa belajar hal-hal baru dari coach saya. Begitu, Oke. Bu. Oke, baik Ibu Santi. Terima kasih ya atas diskusi kita hari ini. Semoga kita bersama-sama nanti bisa belajar ya Bu, untuk mengembangkan coaching ini ya Ibu ya. Iya, Bu. Oke, Ibu Santi.
Assalamualaikum Bu Santi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ha. Terima kasih ya, Bu. Sama-sama Ibu Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Santi. Apa kabar hari ini, Bu Nisa? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah, saya baik sekali. Baiklah, Bu Nisa. Hari ini katanya akan mengadakan atau akan melakukan coaching ya? Iya, betul. Saya ingin melakukan coaching dengan rekan sejawat saya. Dengan siapa ini, Bu Nisa? Dengan Bu Bisa kasih tahu Harnizar. namanya? Dengan Bu Oh, Harnizar. dengan Ibu Harnizar. Gini, Bu Nisa, sebelum melakukannya nih, apa saja rubrik yang akan Ibu siapkan sebagai rubrik penilaian? Saya sudah siapkan rubrik penilaian yang tirta ya Bu ya, seperti ada Ya, tujuan, identifikasi, kemudian ada rencana aksi dan bagaimana pertanggungjawabannya nanti seperti itu Bu Santi. artinya rubriknya menggunakan tahapan tirta ya, Bu Ya, ya. betul. Baiklah, Bu Nisa. Nah, selanjutnya kompetisi apa sih yang ingin Ibu Nisa kembangkan dalam coaching kali ini? Saya ingin sekali Ibu Santi mungkin lebih mengobservasi saya tuh saya pengen lebih baik dalam hal mengajukan pertanyaan yang lebih bermakna ya Bu Santi, yang bisa menggali ide-ide dari coach sendiri seperti itu. Jadi memang ingin pertanyaannya lebih yang berbobot ya, Ya Ibu ya, berbobot gitu. yang akan Ibu lakukan nanti. Hmm. Baiklah Ibu, itu saja, boleh langsung dimulai coachingnya. Saya izin ya Bu untuk mengobservasi Iya, coaching Ibu kali ini. siap, nggak apa-apa Bu, siap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Harnizar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Nisa. Apa kabar Ibu Har? Alhamdulillah baik Ibu Nisa. Ibu juga Oke, bagaimana kabarnya? alhamdulillah baik sekali. Bagaimana dengan keadaan kelas Ibu Har? Baik? Eh, ya, Alhamdulillah baik mungkin ya Ibu Nisa untuk saat ini. Iya. Saya senang sekali hari ini bisa ketemu karena mungkin ada beberapa hal yang pengen Ibu Har sampaikan, mau diceritakan seperti itu. Ada nggak Bu Har yang pengen Ibu sampaikan hari ini? Betul Ibu Nisa. Sebenarnya saya itu ada sedikit masalah ya. Hmm. Namun saya bingung mau mengutarakannya kemana. Kira-kira apakah Ibu Nisa ada waktu? Mohon maaf loh Bu, jika saya mengganggu kesibukannya Ibu. Oh enggak. Saya malah sangat senang kalau Ibu Har mau berbagi ceritanya, Ibu Har ya. Eh, eh, Oke. Tujuannya hari ini apa nih yang pengen digali atau pengen diketahui, pengen apa selesaikan gitu, Bu Har? Apa tujuannya? Saya itu ingin berharap itu mendapatkan pencerahan ya Ibu, setelah saya bisa menceritakan keluh kesah yang saya rasakan ini kepada Ibu Nisa begitu. Hmm. Boleh diceritakan Bu Har, apa ya yang jadi masalah Bu Har itu? Hmm, Masalahnya mungkin di sini saya ingin tentang motivasi anak mungkin ya Ibu ya. Hmm. Di sini masalah saya itu anak-anak itu terkadang anak-anak itu unik ya Ibu. Jadi saya ingin menciptakan kelas yang kondusif, aman, nyaman dan menyenangkan bagi murid-murid saya. Jadi saya itu ingin mencoba metode mungkin ya Ibu ya. Jadi permasalahan saya itu mungkin ada anak-anak yang unik. Sebagian anak saya itu di kelas itu mungkin aktif ya Ibu. Jadi setiap kegiatan pembelajaran itu anak itu tidak bisa diam. Hmm. Jadi memang benar-benar aktif. Mungkin begitu Ibu Iya. Nisa. Jadi kalau menurut Bu Harnizar itu
ada di level berapa ya anak-anak itu untuk masalah apa tadi motivasi ya atau Iya, motivasi ke betul. apa dan kompetensi Ibu Har dalam mengelola kelas itu dari 1 sampai 10 kira-kira berapa ya Bu Har ya kemampuan? Mungkin kira-kira mungkin 5 mungkin ya Ibu ya. Oh, 5 5. ya. Oke, Iya. jadi Ibu merasa mungkin Ibu merasa apa kompetensi Ibu itu ada di level kelima. Di Iya. hari ini eh, setelah kita apa ada sesi coaching ini, Ibu Har berharap kompetensi Ibu dalam mengelola kelas itu berapa nih harapannya? Paling mungkin sekitar 80 mungkin Bu, begitu. Baik. Oke, itu sudah Ya, baik sekitar ya, di 8 ya. 80. Iya, iya. Iya. Baik. Ibu Har udah tahu belum apa ya yang penyebab anak-anak atau penyebab anak-anak yang sangat aktif atau kadang-kadang mereka sering ganggu teman-teman kan Bu Har ya, itu Iya, iya, apa benar Bu, sebabnya tidak ya Bu bisa Har? dilihat. Heeh. Mungkin di sini penyebabnya mungkin anak-anak itu kadang-kadang bosan mungkin juga Ibu ya. Heeh. Mungkin bosan, eh, jadi di dalam kelas itu mereka merasa kegiatan pembelajarannya tidak menyenangkan mungkin bagi mereka, begitu Ibu. Baik, baik, baik. Anak-anaknya merasa bosan jadi mengganggu teman gitu Bu Har ya. Iya, betul ya. Ya. Ibu Har pernah mencoba metode baru atau mencoba hal yang baru di kelas? Sudah pernah ada solusi apa sih pernah ada yang sudah Ibu lakukan nih di kelas selama ini? Saya pernah mencoba menggunakan mungkin dengan pembelajaran yang lebih bervariasi mungkin begitu Bu. Agar anak-anak itu tidak bosan mungkin ya. Saya sudah mencoba begitu Ibu. Seperti contohnya apa Bu Har? Misalnya metode pembelajaran yang bervariasi misalnya dengan yang sudah saya coba itu misalnya dengan gambar-gambar mungkin ya, dengan video mungkin begitu, dengan ice breaking itu sudah saya coba Ibu. Apakah ada perubahan Bu Har? Pernah ada perubahan? Itu mungkin alhamdulillah untuk sebelum-sebelumnya itu ada perubahan Bu. Tapi untuk tahun ini anak-anak itu sudah saya dengan cara seperti itu anak-anak itu eh, perubahan itu mungkin kurang Bu untuk tahun ini. Yang biasanya saya pakai itu untuk tahun yang Ya, kemarin itu bisa, tapi kenapa untuk tahun ini mungkin agak anak-anaknya susah. ya begitu Baik, betul. baik. Baik, baik. Saya sangat memahami ya perasaan Ibu yang bingung gitu. Eh, Kok berbeda ya tahun ini, begitu ya Bu Har ya. Ya. Em, Pernah nggak Ibu Har menggali lagi nih, mencoba hal-hal baru yang selain tadi menggunakan metode baru seperti itu? Saya itu berencana ya Bu ya, saya berencana ingin membuat pembelajaran mungkin dengan melalui pembelajaran berdiferensiasi mungkin Ibu ya. Saya ingin mencoba dengan sesuai bakat dan minat anak mungkin ya begitu Ibu mungkin ya. Baik, 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 baik. Ya, jadi Bu Har mau mencoba nih pembelajaran berdiferensiasi kepada anak-anak ya Bu Har ya? Iya, betul ya. Oke. Ada nggak tantangan nih yang Ibu pikir bakal jadi bakal ditemui selama Ibu akan mengajar berdiferensiasi ini? Untuk saat ini ya karena kita baru berencana ya Bu ya, mudah-mudahan nanti dengan saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini mungkin anak-anak akan senang ya Ibu, mungkin nyaman, aman di kelas mungkin begitu Ibu. Kalau untuk saat ini mungkin tantangannya karena baru berencana mungkin belum ya Ibu ya. Mungkin nanti saat ada tantangan lagi mungkin saya bisa berbicara dengan Ibu Nisa, mungkin Ibu Nisa Baik. begitu ya. Adakah dukungan atau butuh dukungan siapa nih Bu Har dalam mengelola kelas menggunakan pembelajaran berdiferensiasi? Adakah yang Ibu butuhkan support atau dukungan dari siapa seperti itu? Saya itu dukungannya mungkin dengan rekan sejawat saya ya. Saya ingin membuat RPP yang sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi saya itu pengen berkolaborasi dengan rekan sejawat saya yang mungkin sudah mempunyai
basic yang sudah mengetahui mungkin ya Ibu, yang mempunyai yang mungkin dia sudah senior, yang sudah mengetahui bagaimana menghadapi anak-anak. Mungkin begitu Ibu. Baik, sangat inspiratif ya Bu Haria. Ibu Har juga bisa mencoba dukungan minta dukungan dari senior dan teman-teman rekan sejawat yang lebih bisa memberikan pencerahan dan memberikan bantuannya. Baik, Bu Har kan tadi udah mau akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu Har ya. Kapan kira-kira Bu Har akan melaksanakan rencana aksi ini rencananya? Mungkin secepatnya Ibu ya, nanti mungkin secepatnya saya akan menghubungi rekan sejawat saya tadi dan secepatnya kita akan membuat RPP dan melakukan pembelajaran berdiferensiasi ini mungkin secepatnya mungkin besok atau lusa saya akan menghubungi rekan sejawat saya itu. Baik, ada enggak nih paling berarti batasan deadline-nya itu paling lama lusa ya Bu Har ya? Mungkin 1 minggu lah mungkin Ibu ya waktunya ya. Iya. Baik. Saya sangat antusias nih melihat rencana aksi Bu Har yang ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Dan saya nggak sabar pengen tahu nih bagaimana nanti hasil dari pembelajaran berdiferensiasi itu ya Bu Har ya. Iya. Oke. Saya berharap benar-benar nanti bisa diterapkan pembelajaran menyenangkan, anak-anak lebih walaupun aktif tapi tetap happy dan nyaman dan menyenangkan di kelas ya Bu Har ya. Iya, terima kasih. Baik, setelah kita melaksanakan melaksanakan proses coaching ini, harapan Ibu Har nih apa nih setelah ini? Harapan saya saya bisa membuat kelas saya menjadi tadi ya Bu ya, menjadi aman, nyaman, menyenangkan bagi murid-murid saya di dalam kelas melalui pembelajaran berdiferensiasi, mungkin itu Ibu. Baik, siap. Saya sangat menghargai rencana aksi ini. Kita akan bertemu lagi nih. Sepertinya 2 minggu ke depan mungkin kita akan bertanya saling coaching lagi, bertanya mengevaluasi lagi nih apa yang sudah Ibu Har lakukan dan bagaimana hasilnya. Seperti itu Ibu Har ya. Iya betul sekali Bu. Saya pun senang ya hari ini saya tercerahkan solusi saya yang tadinya di kepala gimana tenang Ibu ya. Setelah saya berbicara dengan Ibu Nisa, alhamdulillah saya jadi merasa lega. Terima kasih atas coaching Ibu Nisa hari ini kepada saya. Terima kasih Bu Nisa. Ya, saya juga berterima kasih untuk Bu Har yang sudah juga meluangkan waktu dan mau berbagi dengan saya. Terima kasih ya Bu Har ya. Saya pamit ya. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya mohon maaf Bu Santi. Kita langsung saja ya Bu Nisa. Ya, siap. Luar biasa praktek coaching yang Ibu lakukan. Di sini tadi saya sudah melihat adanya muncul ya sesama mitra itu yang dilakukan. Nah, begini Bu Nisa, setelah Ibu Nisa melakukan coaching, apakah indikator yang Ibu harapkan itu sudah sesuai? Sepertinya saya pikir sudah sesuai, tapi saya merasa ada beberapa nih pertanyaan-pertanyaan yang kayaknya kurang menggali ide-ide dan kurang mendalam seperti itu Bu Santi. Saya nggak tahu nih apakah saya melihat tadi
Tapi saya melihat tadi Bu Nisa sudah cukup baik ya, sudah sangat baik bagi saya. Karena memang Terima kasih. pertanyaan Ibu sudah menggali ide-ide yang tadinya si coach-nya masih bingung ya kan, harus apa yang dilakukan. Tapi dengan pertanyaan-pertanyaan Ibu akhirnya dia mengungkapkan, oh saya harus melakukan ini gitu. Mungkin saya bisa melakukan ini begitu Bu Nisa ya. Alhamdulillah ya, luar biasa. Baiklah Bu Nisa, tadi saya sudah mengamati Ibu ya, melakukan coaching. Ini mohon izin untuk menyampaikan pendapat saya ya. Ya, siap, siap. Ibu sudah mengajukan pertanyaan berbobot, sehingga coach ataupun sudah bisa menggali ide-ide dari coach secara runut begitu ya. Mulai dari waktu pertanyaannya, kapan, siapa yang terlibat, apa kendala, itu sudah Ibu lakukan dengan baik sehingga ide-ide itu dapat digali dari si coach-nya tadi. Mungkin itu ya Bu ya. Kemudian apa sih dari ketiga kompetensi yang seorang coach begitu, apa yang kompetensi apa yang ingin Ibu Nisa kembangkan lagi atau lebih dikembangkan lagi? Saya masih merasa kurang dalam pengen mengembangkan tentang apa ya, memberikan tadi lebih ke pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot, lebih bermakna. Kemudian juga saya ingin meningkatkan kalau saya tuh tidak tidak memberikan masukan nih. Saya berharap mungkin tadi ada beberapa kata yang ada saya memberikan takutnya nanti saya memberikan masukan dan memberikan saran, padahal itu kan tidak boleh ya dalam proses coach seperti itu. Mudah-mudahan di coaching-coaching berikutnya kita akan lebih banyak lagi belajar ya Bu ya, karena ini pun bukan hanya Ibu saja yang belajar, tapi saya pun sebagai observer, saya juga belajar dari apa yang saya lihat, apa yang saya observasi. Mungkin hanya itu ya Bu ya. Terima Ya. kasih karena sudah bersedia saya observasi. Mudah-mudahan nanti kita selalu sehat dan kita akan bertemu lagi. Terima kasih Bu Ya, Nisa. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.